Namaku Ceno. Membuka toko aneh di akhir zaman. Dengan otak bisnisku yang luar biasa. Mendapatkan uang pertama dalam hidupku, tapi juga mengalami perampokan, tekanan, intrik, dan pembunuhan. Untungnya, makhluk aneh level S yang kusewa membantuku melewati semua rintangan. Sekarang aku akan memperluas cakupan bisnis. Entah masalah tim pemburu Bos Chen akan membawa masalah untuknya atau tidak. Komandan, perhatian. Diduga ada makhluk aneh level S di alun-alun. Segera bersiap untuk bertempur. Komandan pangkalan, ada fluktuasi energi anomali di alun-alun pangkalan. Diduga invasi makhluk aneh. Apa? Semua orang waspada. Mukjizat. Bos Chen benar-benar berhasil. Toko aneh, kita juga punya toko di sini. Ini cabang Bos Chen. Hormat. Sampaikan perintah, ini cabang Bos Chen. Semua orang, lindungi toko ini untukku. Siapapun yang membuat masalah akan dihukum militer. Siap? Dulu aku memperlakukan Bos Chen seperti itu. Dia masih mau membuka cabang di sini. Segera lindungi toko ini dengan standar tertinggi. Selain itu, segera tambahkan pesanan ke cabang. Sampaikan rasa terima kasih kami yang tulus kepada Bos Chen. Siap. Bisa menjenakkan begitu banyak makhluk aneh level S, membangun tatanan di antara manusia. Pria ini, semakin aku menginginkannya. Wanita yang keluar dari medan perang, seharusnya tidak hanya hidup dalam laporan pertempuran. Tembakanmu sangat akurat, tapi pikiranmu lebih berharga. Mulai hari ini. Laporan operasi toko utama dan cabang BC. Aku hanya mengakui 3 kata darimu, Zhao Hanyu. Selamat bergabung, kerajaan bisnisku. Bayar. Wuto, apa yang kau lakukan? Kau membuat pelanggan jatuh ketakutan. Oh, tidak. Wuto, dasar bodoh. Sueteng dari pangkalan B pasti lebih baik darimu. Sueteng, itu harus ditekan tombolnya.
Lebih baik aku ke toko utama saja. Kalian semuanya tidak bisa diandalkan. Chenmo, inikah karyawan yang kau sediakan untukku? Satu persatu tidak bisa diandalkan. Bagaimana keadaan cabang? Mesin kasir cabang B09 rusak, raknya roboh. Besarkan di lantai. Pangkalan level C lebih parah, jus semangka tumpah, pelanggan patah tulang. Sekarang, segera pindahkan mereka. Siap. Tidak. Ini mustahil. Tim pemburu musnah, habis semua. Elder, buruk. Pangkalan C, B09. Semua jalur perdagangan putus. Supermarket aneh buka cabang di sana. Wilayah dagang kita hancur total. Sistem perdagangan runtuh, pangkalan A juga sulit bertahan. Ya, tak boleh terputus dari pangkalan lain. Kalah. Kita tak bisa lawan dia. Tapi ada yang bisa. Maksudmu, pria itu. Dia. Tapi kalau pangkalan S ikut campur, bukan lagi urusan kita. Kita tak punya pilihan. Siapapun yang merugikan pangkalan A akan dibasmi sampai ke ujung dunia. Baik. Yang Mulia Raja Api. Pangkalan A minta bantuan darurat. Pangkalan A. Raja Api, Kekuatan tertinggi manusia. Pelindung yang teguh membela keamanan manusia. Yang Mulia Raja Api dari Pangkalan S. Pengkhianat manusia, Chenmo. Bekerja sama dan memperbudak anomali level S. 6 pahlawan level S dari tim pemburu pangkalan A dikirim menghentikannya. Tapi malah dibantai. Kekuatannya menyusup ke banyak pangkalan, jadi tumor terbesar umat manusia. Mohon Yang Mulia Raja Api bertindak, bersihkan pengkhianat manusia. Chenmo, aku tak percaya kau bisa lolos lagi. Siapapun yang bersekutu dengan anomali adalah pengkhianat manusia. Aku akan membersihkan kekacauan ini dengan tanganku sendiri. Bagus, naik lagi 30%. Bisnis Bos Chen. Kepala pangkalan, supermarket. Ada masalah. Tempat kotor berkumpul. Akulah penguasa pangkalan S, Shaoyan. Pemilik supermarket aneh, Chenmo, berkolusi dengan anomali.
sudah jadi musuh bersama umat manusia. Mulai saat ini, siapapun yang bertransaksi dengan supermarket aneh adalah pengkhianat manusia, dianggap bersalah. Pengadilan dimulai. Datang yang besar. Omong kosong. Tanpa Bos Chen, basis B09 sudah hancur sejak lama. Raja Api itu apa? Teruskan perintahku. Tim transportasi berkumpul. Hari ini, meski harus nekat, kita tetap ambil barang dari Bos Chen. Tapi Komandan Basis, itu Raja Api. Laksanakan perintah. Baik, siap. Level S terkuat pun tak apa. Bos Chen penyelamat kita. Tapi Komandan, itu Raja Api. Tim transportasi kita berangkat seperti biasa. Siap. Aku ingin lihat. Berani tidak Raja Api itu bunuh orang basis kita? Laporan Komandan, suhu zona target abnormal tinggi. Konva tak bisa mendekat. Perangkat elektronik mati. Konva mulai meleleh. Minta instruksi. Komandan, terlalu panas. Sama sekali tak bisa mendekat. Yang Mulia Raja Api, kami hanya dagang biasa. Izinkan kami lewat. Perintah Raja Api. Langkahi garis, mati. Sial, keterlaluan. Aku tembak kau. Komandan. Langkah satu langkah lagi. Pemurnian akan mencakup kalian. Komandan, kami. Sial. Komandan, mereka dihalangi di luar. Pengawal naga api terlalu kuat. Mereka tak bisa menerobos. Saluran klien besar terputus secara fisik. Tidak apa. Kalau klien besar tak bisa datang, biarkan pelanggan eceran yang datang. Xiao Sheng. Tugas yang menarik. Pasang pengeras toko. Kekuatan maksimal. Pemberitahuan promosi kilat toko aneh. Karena Yang Mulia Raja Api basis level S blokir transportasi. Klien besar kami tak bisa ambil barang. Untuk cegah penumpukan stok, toko memutuskan semua barang diskon 90%. Ulangi, roti, kaleng, coklat, pisau paduan, pistol elektromagnet, semua diskon 90%. Hari ini saja. Duluan dapat. Tekankan lagi. Semua diskon 90%. Basis A, semua barang. Basis A, diskon 90%. Diskon 90%. Basis B, semua barang. Basis B diskon 90%. Basis C, semua barang. Diskon 90%. Diskon 90%. Pak Chen, apa yang sedang dilakukan ini? Toko seram lagi diskon gila-gilaan. Asyik banget. Yang Agung Yan, ada banyak target mendekat di Cakrawala. Ya, itu warga Sipio. Minggir, jangan halangi aku beli roti. Mundur, ini zona pemurnian. Pemurnian apaan sih? Aku susah payah nunggu toko diskon. Kalau berani halangi, aku lawan mati-matian. Kenapa aku nggak boleh masuk? Base S level kalian hebat ya. Kalian yang bilang jaga rakyat. Masa nggak boleh makan? Betul. Raja Langit pun kami nggak takut, dia bisa apa? Iya.
Hah? Ambio. Kan kubilang Yan Wang gak berani serang rakyat. Iya, dia gak berani tembak rakyat, ini juga bisa. Bro, jangan lihat, kita juga rampas. Iya, Cepat-cepat, hati-hati terinjak, jangan dorong. Satu-satu jalan. Lawan aku. Chen Mo. Yan Wang, rakyat bandel ini. Kita bersihkan paksa? Yan Wang, kami tunggu perintahmu. Ya, kami tunggu perintah, perintahlah. Kurang ajar. Lupa tujuan kita? Tabuh bambu ini, yang lain tak puji. Puji base es jaga rakyat, angin gurun berembus. Bahaya di mana-mana, base es jaga pintu. Rakyat senang, lapar ada sup, bahaya ada lindungan. Base es jaga 4 penjuru, lindungi rakyat selamanya. Makasih Pak Chen Diskon, kamu berkah buat kami. Chen Mo jago banget. Yan Wang, hadiah perkenalan ini, semoga suka. selamat datang di toko seram. Ini dan ini, butuh apa? Ada penghangat lingjing? Di sini, ikut saya. Ini etalase khusus lingjing. Terima kasih. Makhluk aneh ini rela kerja keras, aku lihat. Base S level. Nggak perlu ikut diskon 90% kan? Kurang ajar. Kau kolusi dengan makhluk aneh, hianat manusia, ini hukuman mati. Aku buka toko, harga jelas. Aku menghidupi 3.000 orang di base B09. Pangkalan C dengan 5.000 orang. Aku memberi ribuan bahkan puluhan ribu manusia biasa makan dan obat-obatan. Bagaimana denganmu? Hanya dengan satu kalimatmu hari ini. Berapa banyak anak yang kembali menghadapi kelaparan? Berapa banyak prajurit yang tidak mendapatkan obat? Sekarang, katakan padaku, siapa yang sebenarnya menjadi dosa umat manusia? Itu sofisme. Makhluk aneh adalah dosa asal. Niu. Lari cepat, tolong. Bu. Kakak malaikat. Tuan Raja Api. Karyawanku sedang melindungi umat manusia. Tapi pangkalan kelas S milikmu. Hanya menggunakan kata sepihak dari Chen Xiao. Untuk menghakimiku. Tanpa bos kami semua sudah mati. Bos Chen benar. Sungguh absurd. Chen Mo. Tuan Raja Api. Bicara. Terjadi pemberontakan kelas S di sarang nomor 5 wilayah barat. Apa? Ada ratusan ribu warga sipil di sana, seberapa besar skalaannya? Perkiraan awal.
Sejuta makhluk aneh tingkat rendah, ditambah satu yang diduga sebagai induk sarang kelas S. Gelombang sejuta makhluk aneh, pangkalan D dan pangkalan E, berangkat. Tunggu. Semua karyawan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pangkalan D dan pangkalan E. Mereka semua adalah pelanggan VIP toko kami. Kita punya kewajiban melindungi keamanan aset milik pelanggan. Itu urusanmu. Aku yang pergi. Emisi karbon yang sangat besar. Amunisi hampir habis. Jangan berhenti, terus tembak. Lihat cepat. Pangkalan kelas S datang membantu kita. Kita akan selamat. Serang. Astaga. Ya Tuhan. Ini benar-benar bom nuklir yang berjalan. Orang hebat. Ini pasti bakat strategis tingkat kelas S. Kita harus punya cara untuk dapatkan dia. Cepat pergi. Ayo cepat. Itu induk sarang kelas S. Lepaskan aku. Tuan Raja Api, tolong jangan salah sasaran ke warga sipil. Tolong. Jahat sekali. Tidak baik. Mereka akan jatuh sampai mati. Bagus sekali, terselamatkan. Yang Mulia Raja Api. Sandra. Sudah diselamatkan. Bisa tembak sekarang. Naga api. Hancur. Bersihkan medan perang. Kumpulkan sisa-sisa anomali. Cegah polusi sekunder. Ya.
Terima kasih. Kamu sungguh cantik dan baik hati. Ibu, Terima kasih kalian. Kalian adalah anomali yang baik untuk rakyat. Penjahatnya mati. Nanti kamu dan ibu pasti akan tinggal di rumah yang lebih baru dan besar. kepalamu bisa dimakan? Ayo hati-hati. 1, 2, 3. Anomali sedang menyelamatkan, sedang melindungi manusia. Anomali Chenmo, sebenarnya makhluk apa? Yang mulia Raja Api. Haruskah kita hentikan mereka? Biarkan saja mereka. Yang mulia Raja Api. Sudah bekerja keras. Serangan tadi sungguh menggetarkan. Gelombang jutaan anomali dibersihkan dalam 10 detik. Kekuatan tempur seperti ini sangat langka di zaman apokaliptik. Hanya menjalankan tugas. Bos Chen, kalau bukan karena Anda, basis kami hari ini sudah hancur. Lebih dari 30.000 orang di basis kami, semua diselamatkan oleh Anda. Hidup Bos Chen, hidup supermarket anomali. Semuanya hari ini bisa mengusir gelombang anomali. Terutama berkat Yang Mulia Raja Api. Dan Pangeran Api. Iya, dan Pangeran Api. Jutaan anomali dibersihkan oleh Raja Api. Sarang induk level S juga dibunuh oleh Raja Api. Kami hanya membantu. Semua berkat kerjasama yang kompak dengan Raja Api. Yang Mulia Raja Api, terima kasih atas kebaikan menyelamatkan nyawa. Basis E dan basis D tidak akan pernah melupakan hari ini. Terima kasih Yang Mulia Raja Api. Tidak perlu begitu. Oh iya semua, ada kabar baik untuk kalian. Saya sudah berunding dengan Yang Mulia Raja Api. Sebuah perjanjian kerja sama strategis. Apa? Perjanjian kerja sama strategis? Benar. Mulai hari ini, supermarket gaib dan pangkalan tingkat S yang akan bersama-sama di dunia kiamat. Menjamin keselamatan umat manusia. Ini nyata, jika Raja Yan dan Bos Chen bekerja sama. Umat manusia diselamatkan. Bagus, kita ada harapan. Aku akan segera beri kabar baik ini ke pangkalan lain. 2 Yang Mulia. Harapan dunia kiamat ada di tangan kalian. Mari bertindak terpisah, cepat, mulai pembangunan kembali. Chenmo. Kapan aku setuju tanda tangan perjanjian kerjasama strategis denganmu? Barusan. Aku tak bilang. Tapi kau juga tak menyangkal. Yang Mulia Raja Yan, tadi Anda lihat. Stafku sedang menyelamatkan orang. Kekuatan Anda membunuh musuh, kita berkolaborasi. Tadi menyelamatkan puluhan ribu orang. Di dunia kiamat ini, yang paling dibutuhkan manusia adalah persatuan. Kau punya kekuatan tempur. Aku punya persediaan. Bekerja sama. Untuk manusia, untuk Anda, untukku. 3 pihak sama-sama menang. Bukan begitu? Aku punya satu syarat. Silakan katakan. Jika suatu hari nanti, makhluk gaib di bawahmu mengancam manusia, aku akan membakar kau dan mereka menjadi abu. Setuju syarat ini, aku kerja sama denganmu. Deal. Berhasil.
Dengan dukungan pangkalan tingkat S, tingkat C, D, E, tingkat F, seluruh jaringan bisnis dunia kiamat akan dipimpin oleh supermarket gaib. Raja Yan ternyata juga meninggalkan kita. Bekerja sama dengan Chen Mo. Semuanya karena Chen Xiao yang bikin keadaan jadi begini. Akan Raja yang tinggalkan kita, semua salah Chen Xiao. Kau, keputusan bodohmu hancurkan pangkalan tingkat A. Diam. Aku demi pangkalan cukup. Mulai hari ini, pangkalan tingkat A, aku yang ambil alih. Chen Xiao, keputusanmu membuat markas terjebak dalam situasi genting. Ayah, sekarang tim pemburu sudah musnah seluruhnya. Saluran perdagangan terputus, dukungan rakyat hilang, atas nama kepala markas. Aku mengusirmu, dilarang kembali ke markas kelas A selamanya. Apa? Ayah, semua yang kulakukan adalah untuk markas. Bawa dia keluar kota. Ayah, kau tak bisa memperlakukanku seperti ini. Sudah kuduga, kau selalu lebih menyayangi Chen Mo. Aku akan buktikan aku lebih kuat darinya. Kau akan menyesal. Satu, dua, satu. Berhenti, tunggu di tempat. Selamat datang. Supermarket ini lebih baik dari yang kubayangkan. Kau datang untuk inspeksi? Bukan. Aku datang untuk memesan. Jumlah ini? Markas kelas A butuh sebanyak ini? Rekonstruksi butuh waktu. Selain itu, aku sudah mengusir Chen Xiao. Chen Mo mulai hari ini. Perseteruan antara markas kelas A dan Mu selesai sampai di sini. Barang dikirim 3 hari lagi. Bayar uang muka 50% dulu. Aku bayar penuh. Jangan mengecewakanku. Bos Chen, kamu Tidak apa-apa. Pesanan dari markas kelas A. Tangani seperti biasa. tapi mereka sebelumnya. Semua yang datang adalah tamu. Supermarket kami hanya mengenal koin Gui. Roti dan kaleng minggu ini sudah sampai, ayo cepat ambil barangnya. Ah? Mana orangnya? Apa yang terjadi ini? Saudara, ngapain kau duduk di sini? Cepat, ambil bahan pokok. Supermarket lagi diskon minggu ini, murah banget, kami tidak butuh. Kami mandi dalam cahaya abadi. Apa yang kau bicarakan? Saudara-saudari, makanan adalah dosa asal, kelaparan adalah ujian. Iblis yang buka supermarket itu, memperbudak tubuhmu dengan bahan pokok. Membuatmu jadi budak nafsu, dan aku,
akan menganugerahimu keabadian jiwa. Cahaya suci. Aku merasakannya, cahaya suci. Ini sekte sesat. Kinerja bulan ini bagus, bonus bisa 2 kali lipat loh. Ada apa ini? Bos Chen, ada masalah besar. Rakyat tidak mau makan dan minum. Mereka sehari-hari hanya berkumpul di sekitar altar yang terbuat dari kayu keras. Mereka bilang mandi di cahaya suci bisa bertahan hidup. Bajingan, ada sekte sesat yang muncul. Prajuritku juga ada masalah. Apa yang terjadi? Semua bubar. Ini kumpul ilegal. Lepaskan aku. Aku ingin mandi cahaya suci. Kapten, aku merasakannya, cahaya suci. Kau gila ya? Sadar. Semua sadarlah. Cara seperti itu tidak bisa membangunkan mereka. Masalahnya bukan pada mereka, tapi pada dia. Yang sebenarnya belum menunjukkan diri kan? Hei, lihatlah. Pedagang yang menjual dosa. Dia datang. Pak Tua, pengikutmu hampir mati kelaparan. Mati kelaparan? Itu adalah terangkat ke surga. Melepaskan ikatan badan, memasuki cahaya abadi. Jiwanya sudah abadi selamanya. Omong kosong. Kau bikin pelangganku mati kelaparan. Siapa yang akan membeli barangku? Kau iblis ini, ingin menghancurkan terang kita. Ayo, usir dia keluar. Pergi keluar. Iblis. Pencemar. Pergi keluar. Chen Mo, hati-hati. Tidak apa-apa. Kau. Lao Zhang, jangan bertindak dulu. Dewa MU. Di mana? Dewa yang agung ada di kapel, menunggumu untuk bertobat. Tapi keagungan dewa hanya mengizinkan kau sendiri yang masuk. Kau berani tidak? Tunjukkan jalannya.
Aku melihat mukjizat. Pujian Tuhan yang agung. Akhirnya kau datang. Sudah lama kutunggu. Chenmo. Raja Api, Perawan Suci. Mereka sekalipun kuat, hanya alat dirakmu. Tapi aku berbeda. Kau adalah puncak materi. Sedangkan aku, ujung hasrat. Hanya aku yang bisa jadi sejenismu. Sejenis. Benar? Chenmo. Ayo. Bersatu denganku. Daging darahmu. Jiwaku. Kita ciptakan dewa sempurna. Kedengarannya bagus. Hahaha. Coba dulu rekrut, sistem, pindai target. Memindai. Terdeteksi target SS Qianmian. Peringatan, tidak bisa buat kontrak, target SS. Harus sukarela mutlak. Sistem. Gagal. Dek. Barusan coba cap di jiwaku. Mau jinakkan aku? Dia sadar? Tidak, mungkin belum tahu. Harus tetap sadar. Cari cara rekrut dia. Jinakkan. Harusnya aku yang lakukan padamu. Kau pasti suka rasa dijinakkan. Tidak, bagaimana bisa? Sambut Tuan. Hidup Bos Chen. Juru selamat manusia. Chenmo.
Terimalah. Ini yang kau pantas dapat. Terima aku. Biar ku bantu kau jadi dewa. Jadi dewa. Lalu apa? Menguasai segalanya. Menguasai segalanya. Tapi aku hanya ingin buka supermarket. Apa? Dia sama sekali tidak tertarik jadi dewa. Jadi dewa terlalu merepotkan, aku lebih suka buka supermarket. Kau berani menolakku. Tidak ada yang bisa menolakku. Aduh, Aku akan hancurkan supermarketmu lalu mengurungmu. Agar kau selamanya milikku. aku tidak menolakmu kok. Apa? Entitas spiritual level SS. Kalau bisa bikin dia kerja di supermarket, itu bakal jadi pintu masuk traffic kelas dunia. Aku cuma merasa model bisnismu terlalu rendah. Model bisnis, itu apa? Lama-lama cuma bikin satu orang gila, terlalu lambat. Orang-orang ini kelaparan dan daya belinya rendah, belum bisa beli ulang. Ini bukan jadi dewa, ini stagnan, konversinya terlalu rendah. Lalu, apa yang lebih tinggi? Parasit, cuci otak. Paksakan iman, terlalu ketinggalan zaman. Wah, kabin yang keren banget. Pernah dengar tentang idol? Ada satu sosok, namanya idol. Betul, idol. Idol Idol. adalah orang yang tampan cantik. Berdiri di panggung nyanyi dan menari. Kau bilang aku tampan. Lalu orang di bawah bakal teriak histeris. Suamiku, lihat aku. Kau panggil aku suami. Bayangkan. Saat berdiri di sana, kau dengar detak jantungmu sendiri. Mengalahkan napas ribuan orang, saat mikrofon memanas. Kau bukan lagi bernyanyi, tapi menyalakan pasang dengan suaramu. Membuat setiap teriakan menggulung ombak yang tak mau surut. Membanjiri celah cahaya dan waktu. Mereka akan beli merchandise untuk idolnya. Merchandise. Beli album, beli endorse. Duta. Memberi berbagai hadiah, bahkan rela bertahan berhari-hari. Antri hanya untuk bertemu idola sekali saja. Tidak perlu parasit. Tidak perlu kontrol pikiran. Kamu cuma perlu bicara ke mikrofon. Aku Qian Mian. Aku akan selalu mencintai kalian. Mereka akan langsung tergila-gila padamu, menangis untukmu. Qian Mian. Qian Mian. Qian Mian. Saat itu, kamu adalah seorang bintang. Aku mencintaimu. Kamu benar-benar bintang baru yang terkenal. Aku mencintaimu. Kamu mulai terbuai sendiri ya. Ini 1000 kali lebih menyenangkan daripada menjadi parasitkan. Bagaimana? Gabung ke supermarketku jadi duta merekku. Aku akan wujudkan semua ini untukmu. Aku jadi duta merekmu. Aku akan bantu kamu debut jadi idola nomor 1 di kiamat ini. Kalau masuk kerjakan bisa bertemu dia setiap hari. Aku mau. Bos. Lalu kapan kita? Tanda tangan kontrak? Waktu tanda tangan kontrak. Bukannya harus ada upacara perayaannya. Kita urus administrasi kontrak dulu. Selesai. Baru saja. Sudah tanda tangan kontrak? Bos, upacaranya? 007, aku karyawan ke-7 kan? Betul. Lalu 6 karyawan sebelumnya, laki-laki atau perempuan?
Kamu adalah idola pertama yang aku kontrak. Syukurlah. Tapi, aku masih pengen ada upacara perayaan loh. Lihat kinerja kerja nanti. Jam kerja mulai jam 8 pagi, jangan terlambat. Bos, tunggu aku. Aku masih belum tahu keadaan perusahaannya. Boleh aku tinggal di sebelahmu? Di mana panggung debutku? Apakah perlu latihan? Bimbingan satu-satu, kamu tipe yang seperti apa? Aku bisa bantu hangatkan ranjangmu. Apa-apaan ini? Tuan muda, harta yang kamu katakan ada di sini. Hati-hati, ada lubang di depan. Tuan Misteri yang Agung, aku persembahkan segalanya. Aku ingin hal paling berharga darimu. Persembahan membosankan. Yang mengacaukan tatanan. Titik anomali. Supermarket aneh. Manusia biasa. Persembahanmu tak berharga, jadi aku sia-sia tadi. Asal bantu singkirkan Chenmo, aku mau apa saja. Aku anugerahkan kekuatan level SSS padamu. Terima kasih anugerah dewa, dengan kekuatan ini aku akan buka supermarket. Aku ingin kau panen dunia dengan keserakahan, lawan racun dengan racun. Hancurkan fondasinya dengan bisnis. Di hari-hari menjelang ganti tahun baru, Supermarket Aneh pertama kali adakan acara penghargaan kinerja akhir tahun. Segala sesuatu diperbarui. Silakan karyawan masuk. Sekarang sambut bos besar, masuk. Baik.
Sekarang mulai rapat ringkasan. Ini medali emas mawar berlian akik murni yang aku siapkan. Medali ini hanya ada satu. Pemenang akan dapat bonus ganda, kantor mandiri, serta kesempatan rapat berdua denganku. Selesai, rasanya hari ini kurang baik. Kapten Zhao, bacakan kinerja bulan ini. Karyawan Laozang, Sueteng. Bingshuang karyawan emas. Bulan ini hadir penuh, keamanan nol insiden, kerja bagus. Xiaomei bulan ini melayani klien 1.345 orang. Kepuasan klien 89%, naik 12% dari bulan lalu. Tingkat intimidasi pelanggan turun dari 30% ke 15%. Kemajuan jelas. Karyawan Xiao Sheng nomor 006. Bulan ini kebersihan 100%. Tanpa polutan atau sisa aneh apapun. Jamin lingkungan belanja aman pelanggan. Xiao Sheng hebat ya. Karyawan Qianmian nomor 007. Bulan ini proyek Idola Kiamat dimulai. Tingkat konversi fandom Eternal Light Church 100%. Tiket pertemuan pertama 10.000 koin hantu 1 lembar. Sudah terjual habis. Buat supermarket untung 10 juta koin hantu. Fans saya sangat royal keluarin uang. Wah, lumayan juga. Sekarang, saya umumkan pemenang emas bulan ini. Adalah Bos, hal kecil kayak gini nggak usah dipilih deh. Mereka lumayan rajin sih, tapi cuma satu meet and greet saya. Langsung 10 juta. Bos, cuma saya. Yang partner paling dekat sama bos. Dua S level berani serang saya? berhenti semua. Kalian semua dibatalkan. Dari penilaian karyawan emas bulan ini. Printer saya. Mesin kopi saya. Laporan saya. Selamat, Kapten Zhao. Karyawan emas bulan ini adalah kamu. Saya. Alasan menang, satu-satunya manusia yang kerja serius bulan ini. Dan gak coba bunuh rekan kerja. Tapi saya bukan karyawan tetap supermarket hantu. Betul, tapi saya udah anggap kamu keluarga. Terima kasih, Bos Chen. Dengar ya. Bonus semua digandakan, bulan depan semangat lagi.
Silakan antri ambil nomor, baru boleh masuk. Ketika nomor dipanggil untuk ketemu Bos Chen. Jangan buru-buru, tunggu panggilan. Ya Tuhan. Astaga, matilah ini. Kapan gilirannya? Nyonya, markas kami hancur. Harus ketemu Mr. Chen sekarang. Kami bawa inti S-Level. Untuk tukar cara kelola hantu S-Level. Maaf, tunggu panggilan. Kamu. Kami kasih Chenmo kesempatan kerja sama besar. Anugerah ini bukan buat antri. Bos bilang, mau kerja sama antri yang benar. Baka. Dasar jahat. Baka kepala lu. Ini dia Bos Chen. Muda banget. Mirip kayak pernah lihat. Tolong Tuhan, saya dulu. Ribut apa? Mr. Chen, kami tawar 1 miliar koin hantu. Untuk rahasia jinakan hantu. Jangan pergi. Kami kasih info S-Level Flame King. Untuk kerja sama medis saintes. Informasi Raja Api. Aku butuh kamu berikan. Karena ketiganya buru-buru, kita ambil harga ekspres. Masuklah. Bos, latihan idol tadi malam benar-benar melelahkan. Tuan Chen, mata yang tajam. Gadis ini cantik jelita. Pertama kali bertemu, ini sekadar tanda hormat. Ini teknologi baru kebahagiaan kami, untuk Tuan Chen. Gadismu ini cantik jelita. Mau kita tukar gimana? Bos, dia mau beli aku. Ungkapan itu tidak salah. Ingat, jangan bawa sampai mati. Mengerti? Kemarilah, wanita. Layanilah aku. Aku cantik tidak? Cukup, Kian Mian. Kapten Zhao. Antar tamu-tamu ke ruang rapat. Sambil ambilkan dia celana baru. Nanti ada acara penandatanganan kerja sama global. Dia tamu terhormat. Ini isi kontrak kami. Semuanya, sekarang kita bahas kerja sama. $200 juta. Juga 200 juta. 400 juta. Ini juga 200 juta. 4 layanan dibundel jadi paket. Terlalu mahal kan? Gimana? Sudah pertimbangkan? Harganya bisa dinegosiasikan? Kalian harus tahu, aku punya 6 level S, 1 level SS. Apa tidak pantas? Pantas. Aku tanda tangan. Utusan khusus Sato. Kamu tidak tanda tangan? Aku tanda tangan. Kenapa genit banget sih? Tuan, Anda kencing lagi. Xiao Sheng, Lab Tuan Sato.
Mendeteksi penerimaan uang hantu dalam jumlah besar, jumlah 3 miliar. Pembayaran kontrak 3 negara, semua masuk. Mendeteksi izin akhir yang dapat dibuka. Apakah akan dibuka? Sistem sedang membuka. Pembukaan berhasil. Selamat, tuan rumah membuka izin akhir. Dewa karyawan level SSS. Habiskan 10 miliar untuk naik dari S ke SSS. Menarik, lihat dia yang SSS. Sangat hebat. Ini adalah has terakhir yang sesungguhnya. Ya, Yang Mulia. Maaf, Anda telah diusir. Minggir. Kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Yang Mulia, tolong jangan terus mendekat. Jangan bergerak, mundur, atau saya akan menembak. Siapapun yang menghalangi, mati. Kamu siapa? Chen Xiao. Untuk apa kamu kembali? Kamu pikir mengusirku bisa menyelamatkan pangkalan kelas A? Kamu pikir bekerja sama dengan Chen Mo adalah jalan keluar? Apa yang kamu inginkan? Kamu salah. Salah dari awal, Chen Xiao. Kamu sudah menjadi gila. Hanya aku yang bisa mewujudkan kebangkitan besar pangkalan kelas A. Tangkap dia. Ini aura tingkat SSS. Chen Xiao, siapa sebenarnya kamu? Ayah, biarkan aku tunjukkan padamu, apa itu kekuatan sejati. Chen Lai, sudah lihat dengan jelas? Inilah kekuatan yang dimiliki anak yang kamu pandang rendah ini.
Bagaimana, ayah? Pangkalan yang kau jaga mati-matian ini sekarang sudah jadi sampah. Dasar brengsek, kau hancurkan semuanya. Hancur. Tidak, ini baru permulaan. Kamu tidak khawatir dengan Chen Mo, ya? Aku akan membuatmu melihat bagaimana aku membunuh Chen Mo. Chen Xiao. Chen Mo, tunggu saja. Aku akan membuat toko serbaneka anehmu bangkrut. Bos Chen, ada masalah buruk. Jangan buru-buru, bicaralah pelan-pelan. Pangkalan kelas A telah dihancurkan. Apa? 3 jam lalu, menurut saksi mata di pangkalan A. Saat itu hujan deras, tiba-tiba muncul celah di langit. Dia merasa tidak enak, segera menghentikan kendaraannya. Celah itu kemudian dengan cepat membesar. Seekor monster mengerikan raksasa tingkat SSS tiba-tiba muncul di atas pangkalan A. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan seketika meluluh lantakan pangkalan A. Waduh, sialan. Selain itu, tepat setengah jam yang lalu, di pangkalan D tiba-tiba muncul sebuah altar. Benda ini menyebut dirinya altar keserakahan, bisa menukar apapun. Orang-orang di pangkalan D menjadi gila. Semua keanehan ini pasti ada hubungannya dengan Chen Xiao. Xiao Sheng, kita ke basis D. Aku ingin lihat apa trik yang dimainkan Chen Xiao. Dewa, aku sudah mempersembahkan kurban. Aku ingin menjadi muda kembali. Lihat, apa itu? Apakah ini aku? Panggil apa yang paling kamu inginkan, Dewa. Akan segera mengabulkan keinginanmu. Aku juga ingin menukar. Aku ingin menukar kamu. Jangan, ini juga boleh. Aku ingin ganti istri. Lepaskan aku, kamu gila. Menarik. Aku muak dengan si tua jelek ini. Aku tukar dia dengan kecantikan S-Class yang punya kekuatan khusus. Transaksi disetujui. Cantik S-Class. Aku juga mau ganti istri. Deal. Keren banget. Mereka memang seperti orang gila. Aku yang pertama, kamu minggir, aku yang pertama berharap. Gila semua ini. Xiao Sheng, bersihkan dan selamatkan orang. Tidak berfungsi. Percuma. Aku bukan hantu, aku kontrak, kamu bisa membersihkan hantu. Tapi tidak bisa membersihkan keserakahan hati, mereka bertransaksi sukarela. Dia benar, cahayamu tidak efektif untuk hati manusia.
Aku tahu apa yang kuinginkan. Itu adalah bos supermarket hantu. Pria legendaris yang menguasai hantu S-Class. Bunuh dia, supermarket jadi milikku. Kalau aku dapat supermarket, aku bisa punya segalanya. Altar agung, aku tukar kecantikan S-Classku. Dengan supermarketnya, tunggu, mendeteksi target. Menghitung nilai target, barang setara tidak cukup. Apa tidak cukup? Kalau ditambah diriku sendiri, masih jauh kurang, kecuali. Kecuali apa? Kecuali nyawanya, berarti bunuh dia. Baru bisa punya supermarket. Mereka berubah jadi hantu. Bunuh dia, supermarket jadi milikku. Keserakahan mereka akan terus membesar sampai jadi hantu. Bos Chen, basis D sudah kacau. Cepat ikut kami. Mereka takut. Belakangan ini, banyak basis muncul altar hantu berturut-turut. Sepertinya Chen Xiao ini mau main besar. Altar saat ini sangat berbahaya dan berisiko menyebar ke daerah lain. Jika tren ini tidak segera dihentikan, akan lebih banyak pangkalan yang menjadi korban, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya pangkalan D, kita dan pangkalan C. Juga muncul altar keserakahan. Tapi aku langsung mengirim pasukan besar untuk menutup alun-alun. Aku beri perintah tegas, siapa yang berani mendekati altar, langsung ditembak mati. Pangkalan B juga sama, area 500 meter di sekitar altar dikunci ketat. Tapi, para penyintas di pangkalan sangat emosional. Kenapa tidak boleh kami pakai? Kami hanya ingin menukar makanan. Apa salahnya? Mereka sudah merasakan manisnya, sekarang altar diblokir. Seperti memutus jalan hidup mereka. Tetap tidak boleh dibuka. Hal ini akan menghancurkan tatanan terakhir umat manusia. Bagus katamu. Pemblokiran itu benar. Tapi tidak berguna. Sifat manusia tidak tahan diuji. Terutama di akhir zaman. Apakah pelakunya Chen Xiao atau bukan? Harus dicari dan diungkap. Blokir. Sekelompok bodoh, mulailah dari mereka. Hancurkan pangkalan-pangkalan ini. Baru dapat laporan dari pangkalan D dalam 12 jam. Semua berubah aneh. Semua. Ini bukan perdagangan, ini infeksi, ini jebakan. Dia ada di wujud aneh. Komandan pangkalan. Sepasukan tentara aneh yang dikendalikan altar melancarkan serangan total. Sekarang tidak bisa bertahan. Apa yang terjadi? Lihat layar besar. Bos Chen, aku mewakili pangkalan C. Meminta bantuan dari supermarket aneh. Semua bergerak. Raja Api memimpin. Target, hancurkan altar. Cari dan ungkap pelakunya. Kali ini benar-benar pertunjukan besar. Mengerti. Berangkat.
Monster-monster itu bisanya tetap bertarung sebelum terbakar mati? Sial, ada jenis mutan lain. Makhluk aneh itu ternyata berevolusi. Tidak mungkin ada yang ukurannya super besar. Itu orang dari supermarket aneh. Kita diselamatkan. Orang yang mengendalikan altar, keluar kau. Datang sebanyak ini, Chen Mo benar-benar menghargai aku ya. Chen Xiao, ternyata memang kamu. Raja Api. Dulu aku suruh kamu singkirkan Chen Mo. Kamu setuju. Terus gimana? Kenapa hianati aku? Hianat? Kamu pantas? Aku lihat sendiri Chen Mo membangun tatanan. Melindungi nyawa. Sedangkan kamu selalu sembunyi di selokan. Mengutak-atik hal-hal kotor dan menjijikkan. Manfaatkan altar bunuh banyak orang. Hari ini, aku akan bersihkan pengkhianat untuk umat manusia. Cuma modal kalian? Bunuh.
Hancurkan. Akan kutunjukkan apa itu kekuatan dewa. Bahaya. Bidang keserakahan. Di dalam bidang keserakahan, akulah dewa. Supermarket aneh level S, cuma segini. Chenmo, lihat. Karyawanmu, di hadapanku, cuma semut. Yang berikutnya adalah kamu. Chenmo, gawat. Terjebak. Jangan gegabah. Mereka sudah pasang jaring. Aku mau kamu menang terus. Zhao Hanyu, tim khusus serahkan padamu. Jemput mereka dengan baik. Jangan sampai ada yang kurang. Sungguh ironis. Penyakit sistem bukan di luar, tapi di dalam hati kita sendiri. Jika borok kita sendiri tidak dibersihkan sampai tuntas, dunia ini takkan pernah sembuh. Pasukan penerbangan darat pangkalan B sudah siap. Jangan berlarut-larut. Evakuasi cepat-cepat. Paham? Bagus sekali. Chen Xiao, dengar baik-baik. Di babak ini, aku tidak akan menghindar lagi. Kamu dan tangan hitam di belakangmu akan kuselesaikan sendiri, Chenmo. Chen Xiao itu menguasai kekuatan super. Tak lama lagi pasti akan menyerang. Aku akan segera bentuk tim B. Lakukan tugas pengamanan markas supermarket. Tidak perlu. Tidak bisa dia menunggu. Satu-satunya cara adalah menyerang langsung ke sarangnya. Aku sudah mengunci lokasi inti Dewa Iblis dan jalur rahasianya. Dari basis D sampai sekarang, Anda dan supermarket aneh selalu melindungi kami, tapi kali ini, izinkan kami di basis B09 juga melakukan sesuatu untuk Anda. Pasukan yang teranehkan, anak buah Chen Xiao. Serahkan pada kami untuk membersihkannya. Hitung aku juga. Baik, Raja Api. Kamu perlu memimpin pasukan basis B09 dan basis lainnya. Untuk menarik pasukan darat utama musuh dari sini, basis A. Aku akan memimpin tim aneh menyusup dari pintu masuk rahasia. Baik. Kita bertemu di sarang inti mereka. Oh ya. Izin gudang senjata supermarket sudah sepenuhnya dibuka. Raja Api, kalian bisa membagi-bagikan logistik ini sesukanya. Chenmo. Meski semangatnya patut dipuji, tapi kita menghadapi kekuatan tingkat SSS. Iya. Kekuatan tingkat SSS akan kita miliki. Konsumsi koin aneh tanpa batas. Semua staf tingkat S, upgrade dewa. Instruksi terdeteksi. Mulai upgrade. Mereka yang aneh ini, di mataku adalah manusia paling cemerlang. 1000 kali lebih cemerlang daripada binatang berjas rapi dan bermuka suci. Mereka tak punya status sebagai manusia. Tapi menjaga supermarket ini, menjaga tanah ini.
Kini kuhabiskan banyak uang untuk mengupgrade mereka ke tingkat SSS. Berangkat. Umat manusia mencapai saat paling berbahaya, ini perjuangan terakhir. Untuk kemenangan, serang. Serbu. Tempat apa ini? Kuat banget. Tuanku yang agung. Kurban yang kau inginkan datang tanpa diundang. Dengar-dengar kau dipecat basis A. Mending kerja di tempatku, di tanah tandus ini. Kondisi ekonomi buruk, risiko usaha tinggi, sangat melelahkan. Lihat, kurang darah, kulit kering. Oh iya, supermarket baru saja stok krim wajah pria linjing. Mau coba? Kalian. Kekuatanmu agak lemah ginjalnya. Mungkin tak sanggup menghadapi karyawan wanitaku. Bahaya, dia melahirkan anak. Xiao Sheng, lindungi aku. Yang lain, bersihkan sampah-sampah itu. Ayah, aku juga ingin ikut kalian menangkap yang aneh, membanggakan keluarga. Kehormatan keluarga. Ayah, aku bukan aib. Tidak heran kamu berusaha dengan cara apapun. Ternyata bahkan ayahmu pun tidak menghargaimu. Kamu adalah produk sampingan dari kerjasama antara keluarga besar. Kamu berbohong. Di mata ayahmu, kamu sama sekali tidak pantas tampil di depan umum. Kamu berbohong. Akulah kebanggaan keluarga Chen. Manusia pengecut, bos minggir. Sistem, coba analisis. Sedang memindai, mencoba merekrut iblis serakah. Perintah perekrutan terdeteksi, perekrutan gagal. Serot lebih banyak keserakahan dari dunia ini untukku. Bisa direkrut. Aku mengerti, bukan? Gilirannya kamu putus asa. Sistem. Jalankan perintah akhir. Rekrut semua unit aneh yang membentuk iblis serakah. Perekrutan berhasil. Apa yang terjadi? Semua unit aneh tingkat F, serang intinya. Bunuh intinya.
Oke, semuanya bisa keluar dari lubang. Kamu harus mati. Chenmo. Tuan Chen, Keluarga memilihku, dewa juga memilihku. Chenmo. Ayah, kamu datang. Lihatlah. Chenmo sudah kubunuh. Lihatlah manusia ini dengan baik. Dan aku sudah mendapatkan kekuatan dewa. Menghancurkan pangkalan A dengan mudah. Akulah kebanggaan keluarga Chen. Sungguh sayang sekali. Tidak bisa membiarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku membunuhnya. Chenmo. Dulu memilih Chen Xiao. Karena keluarga ibunya memiliki kekuatan besar. Aku harus melakukan itu untuk pangkalan. Mo Er. Menjadi ayahmu di kehidupan ini, aku sangat gagal. Dipegang tekan oleh keluarga, dibutakan oleh keuntungan. Aku sudah menghancurkan kedua putraku. Satu jadi iblis, satu kubuang sendiri ke jurang. Maafkan aku. Keluarga Chen, kita tetap butuh penerus. Meskipun Chen Xiao sudah berubah menjadi, kamu akhirnya mengakui aku. Kamu sungguh orang pintar. Ini adalah perburuan makhluk aneh selama ratusan tahun oleh keluarga Chen. Inti kristal yang diekstraksi. Aku wariskan ini padamu. Kau harus mati. Kau hancurkan basis A, mengkhianati umat manusia. Aku akan menuntutmu, anak durhaka, untuk menebus dosa bagi keluarga Chen, bagi umat manusia. Tak kusangka tempat ini begitu indah. Tapi kau bukan bagian dari sini. mendeteksi energi dimensi tinggi terintegrasi, tingkat kehidupan inang mengalami lompatan. Memperbaiki jantung. Pulang. Orang-orang di sana lebih membutuhkanmu. Akses inang terobos. Bos Chen hidup kembali. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi umat manusia dengan baik. Selamat atas kebangkitanmu, naik ke level semidewa, membuka akses tertinggi. Hak penentuan harga mutlak. Semua personel tempur di setiap basis bersiap untuk bertempur, seluruh pasukan. Serang balik, maju, demi umat manusia.
Setelah masuk kota, jangan lewatkan satu sudut pun. Melewatkan satu makhluk aneh pun adalah kejahatan terhadap umat manusia. Itu. Bos Chen dia. Kekuatan apa ini? Ini sudah bukan wilayah manusia lagi. Bising sekali. Kalau begitu, semuanya diuangkan saja. Gudang, kapasitas tak terbatas, aktifkan. Hak penentuan harga mutlak, aktif. Berdasarkan aturan tingkat pertama, dalam lingkup transaksi inang. Setiap makhluk aneh bernilai 1 koin emas. Lemparkan semuanya. Pendapatan likuidasi kali ini 3.500.000 koin aneh. Sangat menakutkan. Mengubah makhluk aneh langsung menjadi mata uang. Membuat kalian menunggu lama. Kita menang. Bahaya belum berakhir. Keluarlah. Chen Mo, kau membuatku terkejut. Kau pikir dengan mengalahkan perwakilanku, membersihkan sampah-sampah ini, artinya kau menang? Dunia ini pada dasarnya adalah papan permainanku. Karena data-data error seperti kalian ini tidak mau diam, maka aku akan memformat seluruh planet ini. 24 jam lagi, bumi akan dihapus permanen dari database alam semesta. Bersama dengan konsep keberadaan kalian, supermarketmu, aturanmu akan menjadi kehampaan yang seolah tidak pernah ada. Nikmati 24 jam terakhirmu dengan baik. Serang dia. Bos Chen, kami. Ada cara untuk mengatasinya? Semua orang kembali ke supermarket untuk rapat. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan transaksi. Aku ingin melakukan transaksi terbesar di dunia ini.